Siang pemirsa, kembali lagi dalam Jurnal News siang ini. Di pertemuan ketiga yang dilakukan pada tanggal 14 September 2023 kemarin, Pak Adi menjelaskan tentang informasi dan interview dalam reportase. Berikut adalah hasil laporan pembelajaran saya di minggu ini. Reportase dan wawancara itu tidak sama. Karena pengertian dari reportase itu sendiri adalah kegiatan pengumpulan data, pemberitaan, dan kegiatan meliput dan mengumpulkan berbagai macam berita. Sedangkan wawancara adalah kegiatan pencarian data berupa pendapat, pandangan, dan pengamatan dari seseorang yang terlibat dan akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya seorang jurnalistik. Reportase itu cangkupannya luas, sedangkan wawancara termasuk dalam teknis kegiatan reportase. Jadi reportase dan wawancara itu berbeda. Baik pemirsa, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu interview. Interview sama dengan wawancara, yang artinya tanya jawab yang dilakukan seorang reporter kepada seorang narasumber yang membahas suatu topik permasalahan. Dalam proses interview yang berlangsung melibatkan reporter, narasumber, dan kameramen. Yang harus dilakukan seorang reporter di dalam melakukan interview adalah yang pertama harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua, harus menyiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Dalam membuat berita yang menguraikan permasalahan, harus menggunakan format 5W 1H yang sudah kita ketahui, yaitu what, who, when, where, why, and how. Seorang reporter harus menguasai masalah, menentukan arah permasalahan, menentukan narasumber, mengenali sifat narasumber, membuat janji wawancara, menyiapkan draft pertanyaan, menyiapkan mental sebelum melakukan wawancara. Seringkali jurnalis pemula menemukan kesulitan dalam proses wawancara dengan narasumber karena ia takut, grogi, khawatir pertanyaan dapat menyinggung atau menyudutkan, terlalu melibatkan masalah pribadi. Wawancara bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari kemudian bisa diterapkan begitu saja. Wawancara adalah sebuah proses yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian terus-menerus. Cara terbaik mempelajarinya adalah dengan mempraktekkannya. Syarat melakukan wawancara adalah mempunyai tujuan yang jelas, efisien, menyenangkan, mengandalkan, persiapan atau riset, melibatkan kepentingan halayak, menimbulkan spontanitas. Wawancara berfungsi sebagai pengendali, mampu mengembangkan logika. Macam-macam wawancara. Yang pertama adalah wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang terbuka untuk umum, artinya orang lain dapat hadir dan menyaksikan proses wawancara. Lalu selanjutnya wawancara tertutup adalah wawancara yang orang lain tidak boleh hadir untuk menyaksikan proses wawancara. Lalu ada wawancara konferensi, adalah wawancara resmi yang waktu dan tempat sudah disiapkan serta melalui undangan resmi antara seorang pewawancara dengan sejumlah responden. Wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang dalam waktu bersamaan. Lalu selanjutnya ada wawancara individual, adalah wawancara yang dilakukan seseorang pewawancara dengan responden tunggal atau wawancara secara perseorangan. Lalu ada wawancara terpimpin, di mana wawancara yang dilakukan kepada seorang pemimpin yang berwenang dalam institusi pertanyaan yang terperinci.
Wawancara bebas adalah wawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden. Bentuk dari wawancara itu sendiri, yang pertama ada wawancara sosok pribadi, di mana wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengenal pribadi seorang narasumber yang memiliki nilai berita. Lalu selanjutnya ada wawancara berita, adalah wawancara yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang sudah direncanakan. Ada juga wawancara sambil lalu, yaitu wawancara yang mendadak di mana seorang wartawan meminta informasi kepada saksi pada kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi saat itu juga. Lalu selanjutnya ada wawancara telepon, wawancara yang dilakukan via telepon. Selanjutnya ada wawancara tertulis, biasanya dilakukan saat pewawancara tidak dapat bertemu dengan seorang narasumber ataupun via telepon. Yang terakhir ada wawancara kelompok, wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus menyikapi suatu persoalan. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu reportase. Reportase sama dengan pelaporan, yang artinya pemberitaan yang berkaitan erat dengan suatu kasus atau peristiwa yang telah terjadi atau sedang terjadi, bahkan akan terjadi. Media penyampaiannya itu bisa berupa media cetak seperti koran, majalah, buletin, dan lainnya, ataupun media elektronik yaitu televisi, radio, maupun internet. Berdasarkan tugasnya, reporter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reporter lapangan yang bertugas mengumpulkan informasi, berita tentang suatu topik permasalahan. Yang kedua yaitu reporter untuk televisi yang bertugas melakukan reportase dan melaporkan pada pemirsa televisi di rumah di hadapan kamera. Dalam istilah ROSS, di mana kemunculan reporter dapat dibedakan dan dipilah menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah reporter on the spot, on the screen, di mana reporter berada di lokasi dan dimunculkan di televisi untuk melaporkan sendiri kejadian tersebut. Yang kedua, reporter on the spot, off the screen, di mana reporter berada di lokasi tetapi dirinya tidak dimunculkan di televisi, sehingga hanya terdengar suaranya atau laporannya saja yang terdengar dibacakan. Lalu selanjutnya ada reporter off the spot, on the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi tetapi dimunculkan di televisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Lalu ada reporter off the spot, off the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi dan juga tidak muncul di televisi, tetapi ia mengumpulkan, menyeleksi, dan menyusun berita yang diperoleh dari berbagai narasumber. Baik pemirsa, kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis informasi. Dalam surat kabar maupun televisi terdapat berbagai macam informasi, antara lain yang pertama yaitu berita atau news, yaitu informasi yang disajikan tanpa dibutuhkan opini wartawan, reporter, atau disebut juga sebagai berita murni. Yang kedua, editorial atau tajuk, yaitu informasi yang sudah menjadi berita namun kemudian diberi tanggapan atau dibahas lebih lanjut dan diberi opini oleh pimpinan redaksi. Infotainment, yaitu informasi yang mengandung gosip, mengalami pengembangan atau pengolahan menurut versi reporter. Lalu selanjutnya ada press release, yaitu informasi yang telah menjadi berita yang dikeluarkan oleh humas suatu institusi, lembaga, perusahaan. Dalam hal ini biasanya seorang reporter malas menulis berita kehumasan karena pada umumnya bersifat promosi. Sebelum perkuliahan selesai, Padi juga memberikan tugas kelompok yang dibagi menjadi 7 kelompok dan akan dimulai minggu depan. Baik pemirsa, minggu depan saya akan melaporkan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok pertama. Saya Rizky Adelia Natasha, pamit undur diri.